Gimana rasanya selesai Buna? Apa tulisannya nih? Puja Andriani SPD. Alhamdulillah. Seperti biasa, vlog cerita sepekan dibikin tanpa skrip, tanpa catatan, tanpa contekan. Pokoknya ceritain aja ceritaku selama 1 pekan ke belakang, aktivitasku selama 1 pekan ke belakang apa aja. Kita coba rangkum selama 1 pekan dan semoga ya ada manfaat, ada pelajaran, ada hal-hal baik yang bisa kita ambil. Dan memang sebetulnya aku secara pribadi bikin vlog cerita sepekan ini tujuannya adalah untuk merapikan kerangka berpikir di otak atau di kepala, kemudian sambil merefleksi gitu ya, aktivitas selama 1 pekan ke belakang apa aja, sepadat apa, kemudian apakah ada peningkatan, lalu apa yang harus dievaluasi. Jadi memang tujuan utama dari vlog cerita sepekan ini adalah untuk ya refleksi diri pribadi sih sebetulnya. Nah, sambil semoga ada manfaat, pelajaran yang bisa diambil, jadi sambil kita record, kita rekam, kita share di YouTube. Oke, kita mulai dari hari Senin. Hari Senin paginya itu omnya Beazid ya, Raffi adekku main ke rumah. Itu sampai siang ya, kita ada makan bareng Beazid seperti biasa. Jadi akhir-akhir ini Beazid itu alhamdulillah lah ya, semakin hari semakin cerdas, semakin pintar, semakin paham terhadap informasi-informasi yang coba aku dan istri sampein, udah bisa ngerespon, udah ada interaksi. Kemudian Beazid itu juga kosakatanya semakin hari semakin bertambah. Dan semakin kesini, Beazid itu semakin seneng main sama omnya. Jadi setiap ketemu omnya tuh excited banget gitu. Dia udah teriak, dia udah nyamperin omnya terus dipeluk gitu kan. Kadang-kala juga kalau sama kami nggak mau makan, tapi sama omnya jadi mau makan. Yang tadinya bad mood jadi good mood kalau ketemu omnya. Ya ternyata ada ada manfaatnya punya adik ya. Kita sebagai orang tua, aku dan istri dan kebanyakan orang tua sepertinya ya ada masa-masa capek ngurus anak gitu kan, dan kehadiran om, tante atau nenek yang nemenin dia mungkin sejam atau 2 jam itu ngebantu banget. Kita tuh bersyukur banget kalau Beazid itu lagi main sama orang lain, karena kita jadi bisa duduk sebentar, tarik nafas sejenak, ngobrol berdua bareng istri ya. Kitanya senang, omnya juga senang karena main sama keponakannya. Baik itu main sama Raffi adekku ataupun adeknya istriku ya, si Sofian, omnya juga, omnya Beazid. Nah, Senin itu omnya datang, kita makan bareng. Lalu siangnya Buna ke Puswil untuk persiapan terakhir sebelum hari Selasa ujian munakosyah, sidang akhir skripsi ya. Seperti biasa Beazid agak drama, ada nangisnya, ada rewelnya. Jadi aku coba inisiasi dengan main bola, main mobil-mobilan, baca buku, cukup random, cukup banyak lah, cukup variatif. Dan ini juga yang aku rasain kalau lagi berdua sama Beazid itu perasaan mengayominya atau memantau, mengontrolnya itu jadi lebih dalam gitu. Karena kalau lagi ada Bunanya, misalkan kami di rumah bertiga, ada Bunanya. Nah, secara mindset tuh aku jadi cenderung kalau Beazid ada apa-apa ya udah ada Bunanya gitu. Bunanya bisa nge-solve problem yang sedang
alami oleh Biazid. Tapi ketika nggak ada Bunanya, cuman aku dan Biazid berdua, otomatis kan nggak ada option terakhir, option lain, kecuali aku yang harus nge-solve problem yang dialami Biazid. Entah dia nangis, atau dia BAB, atau dia lapar, macam-macam. Sehingga aku jadi lebih responsif gitu. Jadi lebih deket. Makanya kalau lagi berdua tuh jadi kayak fatherhood banget gitu. Alhamdulillah sampai sore ya, ya cukup berhasil ngejagain Biazid, main berdua. Lalu sorenya itu Buna mesen popia pisang, apa lupa ya namanya, ini produknya dari Bang Jayan dan Kak Rere. Kita pesen. Ya, untuk hari Senin sepertinya itu aja ya, itu hari Senin. Nah, kita masuk ke hari Selasa, hari yang super deg-degser, super deg-degan. Karena ini hari dimana Buna akhirnya sidang skripsi. Siapa yang ujian, siapa yang tegang? Gimana Buna persiapan ujiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membuatkan hati pemuji dan membuatkan sang Buna. Amin. Semoga lulus, ya Be? Semoga lulus Be? Iya, apa nah? Ujian terakhir. Jadi untuk yang belum tahu, Buna itu sudah mencapai semester 14. Ya, buat yang nanya kok bisa sampai semester 14, ya kita sayang gitu sama semester, kan dikasih space sampai 14 semester, ya terlalu cepet lah kalau cuma 8 atau 7 semester. Jadi kita manfaatin sampai 14 semester biar selesai. Nah, hari Selasa itu Buna ujian. Alhamdulillah Biazid cukup kooperatif, jadi ujiannya itu siang, habis zuhur jam 1. Asumsi kami itu selesainya maghrib, ternyata jam 4, jam 5 tuh udah beres. Biazid cukup kooperatif, jadi dari zuhur sampai asar itu full tidur, Masya Allah. Jadi aku nggak, ya cukup terbantu, ya cuman nungguin Buna selesai. Dan gini ya, terkait kuliah Buna ini memang selama Buna belum selesai, itu kalau aku ngelihat ada orang yang update wisuda, ada orang yang update story misalkan baru selesai ujian, dia lulus gitu ya, ada orang yang lanjut S2, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan dunia perkuliahan, harusnya kita sebagai teman kalau ngeliat teman yang lain berhasil itu kan seneng ya. Nah, selama ini sampai Buna ujian kemarin nih, itu aku kalau ngelihat orang mengupdate sesuatu yang berkaitan dengan kuliah, itu bawaannya tuh kayak gimana ya, langsung kepikir Buna gitu. Nggak seneng, tapi kayak duh, mereka udah ujian lagi, Buna kapan ya gitu. Waduh, mereka udah S2 lagi, Buna masih belum selesai gitu-gitu. Jadi langsung koneknya tuh ke Buna, karena memang gelar sarjana yang diperoleh oleh Buna ini adalah tanggung jawabku sebagai suami. Ini kan udah kita bahas di pekan sebelumnya, bahwa ini adalah konsekuensi yang harus aku terima karena aku menikahi seorang wanita yang masih kuliah. Dan sebetulnya aku dan Buna juga nggak terlalu masalah sih, kita mau dapat sarjana atau enggak, kita mau lulus atau enggak tuh nggak terlalu masalah. Yang jadi masalah adalah SPD-nya Buna atau gelar yang diperoleh oleh Buna itu adalah sesuatu yang diharap-harapkan oleh orang tua kita, baik itu orang tua aku ataupun orang tua Buna. Sehingga dalam proses menyelesaikan kuliah ini, itu kita memang tujuannya cuma satu yang paling utama, yaitu nyenangin hati orang tua. Udah, that's it gitu, nggak ada yang macam-macam. Sehingga kita ikhtiarin banget. Jadi karena ada juga saudara-saudara yang akhirnya, wah kamu nih goblok ya, ini kok bahasa kasar ya, ini kamu nih goblok ya Puja, nikah terus kuliahnya berhenti, kuliahnya stop. Ada omongan-omongan kayak gitu. Cuman
itu nggak jadi trigger utama kenapa kemudian kita akhirnya nyelesain kuliah. Trigger utamanya adalah ya kita pengen nyenengin orang tua, nyenengin orang-orang yang selama ini ngebiayain Buna kuliah. Karena alhamdulillah banyak yang support Buna kuliah, ya ada omnya Buna, neneknya Buna, ayahnya Buna itu nge-support baik dana, nasihat dan seterusnya. Sehingga lulusnya Buna ini adalah kabar bahagia untuk mereka semua. Kita mau ngasih kabar bahagia untuk mereka semua. Setelah itu beres udah gitu. Nah, kita nggak ada niatan yang macam-macam. Jadi alhamdulillah hilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, Buna akhirnya beres, selesai. Ini nafas jadinya lebih lega, lebih plong. Dan kami ada rencana setelah validasi, karena ini masih ada proses Buna untuk validasi, ngurus wisudanya, ngurus untuk bisa dapat ijazahnya. Setelah semua itu beres, kelar, kita ada rencana untuk ke Solo, ke Sumatera Barat, untuk ziarah ke makom bundanya Buna. Ya, karena kita belum pernah sama sekali ke sana, sambil healing ya, sambil jalan-jalan. Cuman qadarullah ternyata di bulan ini kakeknya dan neneknya istri yang ada di Solo itu lagi umroh, sehingga kita belum bisa ke sana karena nggak ada orang sama sekali di sana. Sedangkan makamnya bundanya Buna itu deket rumah, sehingga kita harus nungguin ada orang di rumah dulu. Jadi sepertinya akan kita pending. Nanti kalau kami jadi ke Solo Sumatera Barat, insya Allah bakal ada vlog khususnya gitu. Alhamdulillah ya, hari Selasa, hari dimana Buna akhirnya selesai kuliah, kita jadi plong banget, jadi lega banget bernafas. Lanjut ke hari Rabu. Ya, hari Rabu itu hari dimana kami berhari raya. Ya, karena di tahun ini lagi-lagi berbeda, ada yang Rabu, ada yang Kamis. Kami memutuskan atau memilih berlebaran di hari raya, dan itu adalah pendapat terkuat yang kami pahami, yang kami yakini saat ini ya, sehingga kami berlebarannya di hari raya. Dan qadarullah Buna dan Bayazid itu agak ngedrop ya, kurang fit ya, mungkin karena hari-hari sebelumnya cukup padat, sehingga di hari Rabu itu Bayazid pilek, Buna juga lumayan panas badannya, sehingga kita nggak sholat id di hari Rabu itu. Dan kondisinya juga hujan, jadi emang lengkap lah. Kami menghabiskan hari Rabu itu memang di rumah saja, istirahat, tidur, beres-beres sedikit. Kemudian malamnya baru kita ke rumah nenek. Kita ke rumah nenek karena nenek lebarannya Kamis. Nah ini Masya Allah ya, jadi memang kita alhamdulillah udah terbiasa, kami udah terbiasa ada perbedaan dalam hal-hal seperti ini. Seperti yang pernah aku bilang juga, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Namun santai dalam menyikapi perbedaan itu adalah pilihan. Dalam quote lain juga disampaikan bahwa berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Jadi ya udah, kita udah biasa beda hari lebaran, yang penting tetap makan bareng, nyate bareng, makan rendang bareng, ngumpul bareng. Nah Rabu malamnya itu aku dan Buna ke rumah nenek, dan lagi-lagi ya seorang nenek yang sayang sama cucunya ya ngajakin kami untuk beli sepatu ya, beli sepatu untuk Bayazid ya, sepatu untuk hari raya gitu. Nah hari Kamisnya itu motong sapi di rumah nenek, ada 2 sapi dan 2 kambing kalau nggak salah. Itu juga kali pertama Bayazid melihat ya prosesi penyembelihan, meskipun nggak ngeliat langsung sapinya disembelih, dijagal, tapi Bayazid ada di lokasi penyembelihan. Hari Rabu ngapain aja ya di rumah nenek sih kita. Jadi hari Rabu itu karena hari raya ya, hari seneng-seneng ya, aku menghabiskan waktu seharian tuh makan aja gitu. Kalau dihitung tuh mungkin aku makan 6 kali gitu. Pagi itu 2, siang 2, malam 2. Jadi makan mulu, makan lontong, makan nasi, makan rendang, wah macam-macam semua dimakan. Karena nggak tahu kenapa, pokoknya bawaannya tuh pengen makan aja. Mungkin ini juga efek bahagia karena Buna udah selesai kuliah tadi ya. Jadi ya udahlah, kita senang-senang gitu makan. Itu hari Rabu. Kemudian
hari Kamis masih di rumah nenek. Sorry. Kamis itu motong sapi, motong kambing. Jumat masih di rumah nenek. Jumat sore baru kita balik ke rumah. Nah, Sabtu ada agenda spesial juga, yaitu agenda syukuran Ustadz Irfan yang kemarin tuh baru aja selesai setoran 30 juz Al-Qur'annya Mutkin. Syukuran jam 10 sampai zuhur gitu ya, syukuran makan di sana. Lalu Sabtu sorenya itu kami ke rumah Umi Hafi ya, Buna. Karena Buna udah selesai kuliah, jadi aku dan Buna memutuskan untuk kembali berjualan, kembali berbisnis, kembali berdagang. Dan alhamdulillah ada yang mesen, kita jual keripik ubi ya, ada yang mesen Umi Hafi sama Ante Indah ya, saudaranya istri, itu pesen keripik ya, kita anter. Hari Sabtu kita juga main ke rumah atuknya Biazid, yaitu orang tua dari istri. Kemudian hari Ahad. Nah, hari Ahad adalah hari yang juga istimewa, hari dimana sahabatku Rahmat Ali Pratama itu melangsungkan pernikahan, yang menikah dengan kawan sekelas. Jadi kami dulu di SMK itu sekelas, ceweknya cuma 4, semuanya udah nikah, termasuk yang kemarin ini terakhir si Putri Anglenia nikah dengan Aldi yang juga kami ini sekelas gitu loh, teman main. Cuman Aldi dan Putri ini ketika kuliah ya, jurusannya sama, KKN-nya juga bareng ya, mungkin ada chemistry atau ada muncul feel ya dalam proses itu semua, sehingga ya Aldi memutuskan menikahi Putri. Nah, aku diminta untuk bacain Quran. Naasnya adalah aku udah ngerekam proses baca Quran, ternyata nanti kamu bisa lihat sendiri, ternyata kameranya itu ngadep ke depan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima Jadi sebelum aku nge-record video tuh, aku sama Aldi selfie dulu. Selfie itu kan kameranya depan. Terus aku pindahin ke mode video. Nah, niatnya mau ngerekam nih pas aku ngaji ya, untuk konten gitu kan. Nah, itu belum dibalikin. Kameranya masih ngadep depan, sehingga pas aku taruh gitu ya, ya kameranya ngadep ke depan, nggak ngadep ke kami gitu. Sehingga yang kerekam ya cuman suaranya doang. Nanti ya aku kasih lihat tuh sedikit. Jadi udah 15 menitan kayaknya direkam, direcord, cuman nggak kelihatan wajahnya. Ya gitulah ya, namanya content creator, ada salahnya, ada luputnya, biasa. Kita belajar dari pengalaman. Itu hari Ahad, dan ya cukup menyenangkan dan cukup padat untuk cerita sepekan kali ini. Ibroh ataupun manfaat yang coba aku ambil adalah bahwa ketika kamu memiliki tujuan apapun itu, lalu tujuan itu tercapai, finish, selesai, itu akan muncul kebahagiaan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, akan meningkatkan kepedean. Jadi percayalah, untuk orang-orang yang dia punya tingkat pede yang luar biasa, biasanya dia itu telah melewati berbagai capaian-capaian dalam hidupnya, sehingga dia jadi memiliki tingkat pede yang cukup tinggi. Makanya penting banget kita dalam hidup itu punya tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, target-target kecil, karena itu akan membuat hati kita bahagia dan membuat kita jadi lebih pede. Makanya kalau aku di rumah
itu ada styrofoam yang nanti isinya itu kayak kegiatan sepekan, kegiatan sebulan, lalu ditulis. Nah itu setiap aku berhasil melewati itu ya dengan baik, nanti ya kita coret. Jadi nanti ketahuan di bulan Juni apa aja aktivitasnya tuh kelihatan yang kecoret tuh. Jadi rasa pedenya tuh meningkat. Oh Masya Allah, di bulan ini aku udah ngelakuin banyak hal, aku udah ngelewatin banyak hal, aku udah berhasil melakukan banyak hal. Jadi mungkin ibrohnya adalah ketika Bunda juga berhasil nyelesain kuliahnya, itu kita jadi tingkat pedenya tuh nambah, rasa syukurnya tuh meningkat, dan menjalani hari itu jadi semakin semangat. Yang bikin kamu ya membuat hari kamu jadi berwarna, jadi semangat setiap harinya, itu kalau kamu punya target-target, punya capaian-capaian, dan capaian itu senantiasa dicapai ya perlahan-lahan, itu nanti kamu akan jadi berwarna, jadi semangat terus setiap harinya. Sama kayak aku nih, bikin vlog, kemudian bikin konten cerita aja, itu ketika setiap pekannya itu berhasil, itu jadi gimana ya, jadi semangat gitu, jadi variasi hidupnya, jadi berwarna, jadi semangat terus. Jadi setiap hari itu nanti akan ada hal-hal baru yang ingin dicapai. Kayak setiap video misalkan nanti akan ada peningkatan. Oh di video ini udah mulai ada subtitlenya, di video ini udah mulai ada animasinya, di video ini ditambahin ada bla bla bla. Jadi setiap hari itu ada hal yang dicapai terus ya. Jadi itu ya pelajaran selama sepekan ke belakang, cerita sepekan episode 2 kali ini. Semoga kamu bisa ambil pelajaran, ambil manfaat, dan bisa menikmati perjalananku setiap pekannya. Dan kalau kamu seneng, jangan lupa like, komen, ya, jangan lupa subscribe dan share kalau rasanya konten ini bermanfaat, vlog ini bermanfaat. Dan sepertinya itu aja untuk cerita sepekan episode 2 kali ini. Aku Bang Iki, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.